Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Melanjutkan kembali kajian kita Kitab Nurul Zalam Syarah Aqidatul Awam. Qala Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani wa haqiqatul ma'rifati hiyal jazmul muwafiqu lil haqqi an dalilin wa amma at-taqlidu fahuwa i'tiqadu madmuni qawlil ghairi wa fi'lihi wa takririhi min ghairi ma'rifati dalilin. Wa haqiqatul ma'rifati, dan hakikat ma'rifah. Apa sebenarnya itu ma'rifah? Ma'rifah hiyal jazmu. Hakikat dari ma'rifah itu adalah al-jazmu, kepastian, kemantapan, al-muwafiqu lil haqqi, yang sesuai bagi al-haq, kebenaran, an dalilin, dari dalil. Jadi ma'rifah yang benar, ma'rifah yang sesuai dengan hakikat adalah ma'rifah yang mantap, yang kokoh, sesuai dengan kebenaran yang itu bersumber dari dalil-dalil. Wa amma taqlidu, dan adapun taklid yang menjadi lawan daripada ma'rifah, bahwa i'tiqadu madmuni qaulil ghairi, yaitu i'tiqad, sebuah keyakinan. I'tiqad adalah keyakinan madmun yang terkandung, yang mengandung qaulil ghairi, perkataan orang lain. Jadi taklid adalah keyakinan yang diambil dari perkataan orang lain, wa fi'lihi, dan perbuatan orang lain, wa takririhi, dan ketetapan orang lain, namun min ghairi ma'rifati dalilin, dari ketiadaan mengenal dalil. Taklid yang merupakan lawan daripada ma'rifah. Jika ma'rifah kemantapan, kepastian yang kokoh, yang sesuai dengan kebenaran yang bersumber dari dalil, maka taklid adalah keyakinan yang diambil dari pendapat orang lain, atau perbuatan orang lain, atau takrir orang lain, yang itu semua tidak mengetahui dalilnya. Ya, jika kita sederhanakan dalam bahasa kita, taklid bisa dimaknakan ikut-ikutan tanpa mengetahui dari mana orang yang diikuti itu berdalil. Wa kharaja bidzalika at-talamidatu ba'da an yurshidahumul asyakhu lil adillati fahum arifuna la muqalliduna. Wa kharaja bidzalika, dan mengeluarkan yang demikian itu, at-talamidatu, oleh para murid, an yurshidahum, bahwa membimbing akan mereka, al-asyakhu, oleh para syekh atau para guru, lil adillati, bagi dalil-dalil, fahum arifuna la muqalliduna, maka mereka para murid yang dibimbing oleh para guru, yang dibimbing oleh para syekh itu, mereka adalah arifuna, mereka adalah orang-orang yang arif, mereka telah ma'rifah, la muqalliduna, tidaklah mereka itu muqallid, orang yang mengikut-ngikut. Jadi para murid yang sedang belajar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sedang dibimbing oleh para guru mereka, maka mereka bukanlah orang yang bertaklid, karena saat ini mereka sedang dibimbing oleh para gurunya, maka mereka termasuk dalam kategori arif, arifuna, mereka adalah orang-orang yang ma'rifah, mereka bukan muqallidun, bukanlah orang-orang yang bertaklid.
Wakhtulifa fi man qallada fi ilmil aqaidi ala sittati aqwalin. Wakhtulifa, dan diperselisihkan. Artinya para ulama berbeda pendapat. Fi man qallada, pada orang yang qallada, yang bertaklid itu orang. Fi ilmil aqaidi, dalam ilmu akidah. Saat ini kita sedang mengkaji kitab tauhid. Maka taklid yang kita bahas di sini pun adalah taklid dalam masalah tauhid. Taklid dalam masalah akidah. Nah, dalam masalah akidah ini para ulama berbeda pendapat tentang orang yang bertaklid. Ala sittati aqwalin, atas 6 qaul, 6 pendapat. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum orang bertaklid, sehingga perbedaan itu menjadi 6. Al-awwalu al-iktifa'u bit-taqlidi ma'al isyani in kana fihi ahliyatun nadhuri wa illa fala isyana hadha huwa alladhi i'tamadahu al-ulama'u. Al-awwalu, yang pertama, al-iktifa'u bit-taqlidi, cukup. Maksud cukup di sini adalah ya sah. Sah dengan taklid ma'al isyani, namun bersertaan dengan dosa. In kana fihi ahliyatun nadhuri, jika adalah pada orang yang bertaklid itu ahliyatun nadhuri, keahlian, kemampuan an-nadhar, berpikir. Artinya sah taklid namun tetap berdosa, yaitu jika orang yang bertaklid itu adalah orang yang mampu untuk berpikir. Wa illa fala isyana hadza, dan jika tidak fala isyana hadza, maka tidak ada dosa untuk taklid yang begini. Artinya ketika orang itu bertaklid karena memang dia tidak mampu untuk berpikir sendiri, untuk melakukan pengkajian, maka tidak ada dosa baginya. Sedangkan bagi orang yang memiliki kemampuan untuk berpikir, maka taklidnya sah, namun dia berdosa. Bagi orang yang tidak mampu, tidak memiliki kemampuan, ketika dia bertaklid, taklidnya sah dan dia tidak berdosa. Ini adalah pendapat yang pertama. Huwallazi i'tamadahul ulama'u. Yang inilah i'tamadahu, yang mu'taman akan pendapat ini oleh para ulama. Arti inilah pendapat yang dipegang kokoh oleh para ulama, bahwasanya dalam ilmu tauhid taklid hukumnya sah, namun berdosa bagi orang yang mampu, tidak berdosa bagi orang yang tidak mampu. Qala Audul Ghamrawi, in rumta ilmal asli kun mujtahida fala tuqallid fal khilafu qad bada wal qawlatus sahihatus syahira isyanuhu in kana dha basira. Qala Audul Ghamrawi, telah berkata oleh Syekh Aud al-Ghamrawi, in rumta ilmal asli, jika mencari oleh engkau ilmal asli, akan ilmu asal. Maksudnya di sini adalah ilmu usul, yaitu ilmu tauhid. Kun mujtahida, jadilah engkau mujtahid, seorang mujtahid. Wala tuqallid fal khilafu qad bada, wala tuqallid, dan janganlah engkau bertaklid, mengikut-ngikut. Fal khilafu qad bada, maka khilaf qad bada, sungguh telah ada. Artinya ketika engkau mengikut, maka telah terjadi khilaf di kalangan para ulama. Wal qaulatus sahihatus syahira, dan pendapat yang sahih, syahira, yang terkenal. Isyanuhu in kana dha basira, isyanuhu, dosanya. In kana dha basira, jika adalah dia dha basira, memiliki daya pikir, memiliki kemampuan berpikir. Qauluhu in rumta, perkataannya in rumta. Apa maksud kata-kata in rumta pada bait di atas? Ai tolabta,
Maksudnya in rumta di sana ay tolabta. Maknanya adalah tolabta, apabila engkau mencari in rumta ilmal asli, jika engkau tolabta ilmal asli, jika engkau menuntut ilmu asal. Fababuhu qala, maka dia masuk dalam bab qala. Qala kultu. Nah, begitu ya, rumtu. Wa qawluhu dha basirah, dan perkataannya dha basirah. Isyanuhu in kana dha basirah. Apa itu dha basirah? Ay sahiba ilmin. Pemilik ilmu, orang berilmu. Jadi isyanuhu in kana dha basirah, artinya isyanuhu in kana sahiba ilmin. Berdosa jika adalah dia yang bertaklid itu sahiba ilmin, pemilik ilmu. Wa yujma'u ala basairi, dan dijamak basirah itu dengan lapas basair. Nanti basirah mufrad, jamaknya adalah basair. Bi khilafil basar, berbeda dengan lapas basar. Alladhi huwa ru'yah, kalau basar maknanya melihat, kalau basirah maknanya ilmu. Yujma'u ala absar, dan dia dijamakkan atas lapas absar. Kalau basira jamaknya basair, kalau basar jamaknya absar. Itu yang pertama. Ats-tsani adamul iktifai bihi, fayakunul muqallidu kafiran wa alaihi sanusi. Ats-tsani, dan pendapat yang kedua, adamul iktifa bihi, tidak cukup dengannya, maknanya adalah tidak sah. Pendapat ulama yang kedua mengatakan taklid dalam masalah akidah itu tidak sah. Fayakunul muqallidu kafiran, maka adalah muqallid, orang yang bertaklid itu dalam masalah akidah kafiran, dia kafir. Pendapat yang kedua mengatakan orang yang bertaklid dalam masalah akidah tidak sah. Ketika dia bertaklid maka dia dihukumi kafir. Wa alaihi sanusi, dan atasnya pendapat ini adalah Syekh As-Sanusi. Qala Abdurrahman Al-Munili, wa hadha al-qawlu mabniyun ala man'it taqlidi wa anna al-ma'rifata syartun fi sihhatil imani wal haqqu khilafuhu. Qala Abdurrahman Al-Munili, telah berkata oleh Syekh Abdurrahman Al-Munili ketika menanggapi pernyataan yang kedua, bahwasanya taklid tidak sah. Orang yang bertaklid adalah kafir. Apa kata Syekh Abdurrahman Al-Munili menanggapi ini? Wa hadzal qaul, dan ini perkataan mabniun ala man'it taklidi, dibangun atas menegah taklid. Syekh Al-Munili mengatakan pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang melarang taklid. Wa annal ma'rifata syartun min sihhatil imani, dan bahwasanya ma'rifah syartun, satu syarat, fi sihhatil imani, pada sahnya iman. Jadi pendapat yang kedua kata Syekh Al-Munili, pendapat ini melarang taklid. Menurut pendapat yang kedua, ma'rifah adalah satu syarat bagi sahnya keimanan. Wal haqqu khilafuhu, dan pendapat yang benar menurut Syekh Al-Munili adalah menyelisihinya. Artinya yang benar menurut Syekh Al-Munili bahwa ma'rifah bukan syarat sahnya iman. Jadi pendapat yang kedua mengatakan tidak sah imannya orang bertaklid. Lalu bagaimana dengan pendapat yang ketiga? Ats-tsalitsu al-iktifa'u bihi ma'al isyani mutlaqan, ay sawa'un kana fihi ahliyatun lin-nadhari amla. Ats-tsalitsu, pendapat yang ketiga, al-iktifa'u bihi, cukup dengannya taklid. Artinya sah dengan taklid itu. Artinya taklid itu sah. Ma'al isyani mutlaqan, bersama dosa secara mutlak. Artinya taklid itu sah, namun secara mutlak orang yang bertaklid berdosa. Berbeda dengan yang pertama tidak berdosa jika tidak memiliki keahlian, tidak memiliki kemampuan
Namun pada pendapat yang ketiga justru sah, namun berdosa secara mutlak, baik bagi yang mengetahui maupun yang tidak ahli di sana ya. Ai sawaun kana fihi ahliyatun lin nazari amla. Sama ada padanya taklid ini ahliyatun lin nazari, keahlian dalam berpikir amla atau tidak. Artinya mau dia ahli dalam berpikir atau tidak, maka taklid menurut kelompok yang ketiga, menurut pendapat yang ketiga tetap sah, namun sama-sama berdosa. Baik orang yang memiliki kemampuan atau orang yang tidak memiliki kemampuan, taklidnya sah, namun sama-sama tetap berdosa. Qala al-Munili wa huwa mardudun. Tsumma qala aidan wa mahallul khilafi innama huwa fil muqallidi alladhi indahu tuma'ninatu nafsin bi ankana bihaitsu law raja'a muqalladuhu lam yarji wa illa kana kafiran ittifaqan. Qala al-Munili, Syekh al-Munili menimpali menimpali pernyataan yang ketiga, kelompok yang ketiga, perkataan yang ketiga, wa huwa mardudun, dan ini mardud, ini pendapat ini ditolak. Menurut Syekh al-Munili pendapat ini tertolak. Summa qala aidan, kemudian dia juga berkata, wa mahallul khilafi, dan tempat khilaf, tempat perselisihannya, innama huwa fil muqallidi, sesungguhnya dia pada muqallid, alladhi indahu, yang di sisinya tuma'ninatu nafsin, ada ketenangan dalam dirinya, dalam jiwanya. Biangkana bihaitu, dengan bahwa adalah sekira-kira lau roja'a muqalladuhu, jikalau merujuk pendapat oleh orang yang muqalladahu, yang ditaklidinya. Artinya ada orang bertaklid kepada seseorang. Nah, seseorang yang ditaklidi ini, kalau sekiranya dia merujuk pendapatnya, lam yarji, maka orang yang mengikut tadi, orang yang bertaklid tadi, dia tidak mau rujuk. Wa illa kana kafiran, dan jika tidak, kana kafiran, adalah dia kafir ittifaqan, menurut kesepakatan para ulama. Lalu kemudian ar-rabi'u anna man qalladal qur'ana was sunnatal qat'iyyata sahha imanuhu littiba'ihil qat'i, wa man qallada ghaira dzalika lam yasihha imanuhu li'adami amnil khata' ala ghairil ma'sumi. Ar-rabi'u, pendapat yang keempat, anna man qalladal qur'ana wa sunnatal qat'iyyata, bahwasanya orang yang bertaklid dia akan Al-Qur'an dan as-sunnah yang pasti, sahha imanuhu, sah oleh imannya, littiba'ihil qat'i, karena telah mengikuti akan yang qat'i, karena dia telah mengikuti yang pasti, Al-Quran, as-sunnah, qat'i. Ketika dia mengikuti Quran dan as-sunnah, bertaklid kepada Quran dan as-sunnah, maka imannya sah. Wa man qallada ghaira dzalika, dan barang siapa yang mengikut selain demikian itu, selain daripada Quran dan sunnah, lam yasihha imanuhu, tidak sah oleh imannya. Kenapa? Li'adami amnil khata', karena ketiadaan aman dari kesalahan, ala ghairil ma'sumi, atas yang tidak maksum. Artinya orang yang bertaklid dengan Quran dan as-sunnah yang pasti, yang qat'i keduanya, maka imannya sah, karena dia aman dari kesalahan. Al-khamisu al-iktifa'u bihi min ghairi isyanin mutlaqan, li'anna an-nadhara syartu kamalin, faman kana fihi ahliyatun nadhari walam yanzur faqad tarakal aula, kada dzakarahul bajuri. Al-khamisu, pendapat yang kelima, al-iktifa'u bihi, cukup dengannya, artinya sah orang bertaklid itu, sah imannya, min ghairi isyanin mutlaqan, dari ketiadaan dosa secara mutlak. Pendapat yang kelima mengatakan taklid sah dan tidak ada dosa di sana. Li'anna an-nadhara, alasnya kenapa?
Li'anna an-nadhara, karena sesungguhnya berpikir syartu kamalin adalah syarat sempurna, bukan syarat sah. Pendapat yang kelima mengatakan berpikir itu syarat sempurna, bukan syarat sah. Faman kana fihi ahliyatun nadhari, maka barang siapa yang ada pada dirinya kemampuan untuk berpikir, walam yanzur, tapi dia tidak berpikir, faqad tarakal ula, maka sesungguhnya dia telah meninggalkan yang utama. Yang utama bagi dia, sempurna bagi dia untuk dia berpikir sehingga dia tidak bertaklid. Namun ketika dia juga bertaklid di sana, artinya dia telah meninggalkan yang terbaik bagi dirinya. Kada dzakarahul Bajuri, yang sedemikian ini telah menyebutkan akan dia oleh Al-Bajuri. Wa qala Al-Munili wa ala hadza yakunu an-nadharu al-musilu ila al-ma'rifati mustahabban. Wa qala Al-Munili, Al-Munili berkata, wa ala hadza, dan atas dasar ini, atas pendapat ini, yakunun nadharu, adalah berpikir itu, al-musilu ila al-ma'rifah, yang menyampaikan kepada ma'rifah, mustahabban. Mustahab, dianjurkan, disunahkan. Al-Munili mengatakan pendapat yang kelima maknanya adalah berpikir sunnah, tidak wajib. Lalu bagaimana dengan pendapat yang keenam, sekaligus pendapat yang terakhir adalah as-sadisu anna imanal muqallidi sahihun wa yahrumu alaihi an-nadhru wa huwa mahmulun alal makhluti bil falsafati. As-sadisu, pendapat yang keenam tentang orang yang bertaklid, anna imanal muqallidi sahihun, bahwasanya iman orang yang bertaklid sah. Pendapat yang keenam mengatakan imannya orang bertaklid sah, tidak ada masalah. Bahkan wa yahrumu alaihi an-nadhru, dan diharamkan atasnya berpikir. Justru pendapat yang keenam mengatakan taklid sah, justru tidak boleh berpikir di sini. Kenapa? Wa huwa mahmulun alal makhluti bil falsafati, dan dia mahmulun, ada kandungan makhluk yang bercampur bil falsafah, dengan falsafah. Pendapat yang keenam mengatakan sah, sudah cukup bertaklid saja, jangan berpikir. Karena dia khawatirkan nanti ketika berpikir akan tercampur dengan falsafah, bercampur dengan filsafat. Ini adalah 6 pendapat yang dikemukakan oleh para ulama tentang orang yang bertaklid. Artinya ketika kita bertaklid, terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang hukum orang bertaklid dalam masalah akidah. Semoga kita memiliki kemampuan untuk berpikir, mengasah pemikiran kita, dan bijak dalam menyikapi tentang taklid dalam masalah akidah. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.